Pemirsa, ratusan warga antri saat operasi pasar minyak goreng di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya, setelah menunggu lama, warga dikejutkan dengan kenaikan harga dari pengumuman sebelumnya. Sambil membawa jerigen, ratusan warga mengantri untuk membeli minyak goreng curah di Pasar Legi Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan jerigen dijajar menunggu giliran untuk diisi. Warga bahkan rela mengantri sejak pagi, walau faktanya pasar murah baru dimulai pukul 11 siang. Ironisnya, warga yang sudah terlanjur mengantri sejak pagi dikejutkan dengan kenaikan harga minyak curah. Dari yang sebelumnya diumumkan Rp11.700 per liter, tiba-tiba naik menjadi Rp14.500 per liternya. Akibatnya warga terpaksa mengurangi pembelian demi menyesuaikan dengan uang yang dibawa. Berapa? Kemarin 11.700. Pengumumannya 11.700. Ya, Nah, terus hari ini 14.500. terus gimana Bu kalau harga naik ini? Pembeliannya dikurangi atau gimana? Ada yang dikurangi Mas. Kaget ini tadi Bu. Iya. Naiknya sampai berapa sih Bu? Ya. 14. 2 liter lebih loh Mas. Sebelumnya pemerintah mencabut harga eceran tertinggi subsidi minyak goreng kemasan dan mengalihkan subsidi pada minyak goreng curah. Saat ini harga minyak goreng curah disubsidi menjadi Rp14.000 per liternya, sementara harga minyak goreng kemasan mengikuti mekanisme pasar. Maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14.000 per liter. Dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP KS. Kemudian yang kedua, terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah. Ironisnya, minyak goreng yang sempat langka di pasaran tiba-tiba berlimpah sesaat setelah pemerintah mencabut HET subsidi minyak goreng kemasan. Hal ini terbukti dari sejumlah toko retail yang kembali memenuhi rak dagangan dengan minyak goreng kemasan dengan harga sesuai mekanisme pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu membuat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipanggil Komisi 6 DPR RI. Menteri Perdagangan mengakui tidak bisa mengantisipasi kelangkaan minyak goreng akibat ulah pihak yang ingin cari untung. Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi 6 dan anggota Komisi 6 DPR RI, ada Pak Amin Kaas. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, selamat malam. Baik, saya ingin ke Bang Martin terlebih dahulu. Ini baru selesai ya, rapat kerja dari siang sampai malam. Saya lihat ini Komisi 6 semangat sekali ya, menggebu-gebu. Sebetulnya apa yang didapat, puaskah dengan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan hari ini? Ya, pertama rapatnya belum selesai. Belum Tapi selesai. karena MNC News sudah minta saya dari siang, jadi saya harus menghargai komitmen Baik, kepada iNews ya. ya. Nah, yang kedua, rapat ini sebenarnya bukan tadi kalau dibilang semangat, ini sebenarnya kontinuasi ya, keberlanjutan dari rapat kita sebelumnya. Nah, itu yang tadi saya ingatkan juga kepada Menteri Perdagangan. Pada 31 Januari yang lalu kita juga sudah rapat membahas soal minyak goreng ini. Ya, pada bulan Desember juga kita sudah rapat. Nah, jadi ini persoalannya adalah menurut saya kurang antisipatifnya jajaran Kementerian Perdagangan untuk melihat ya atau punya early warning system. Ya. Ya, jadi sebenarnya ketika harga itu sudah berada di atas harga eceran tertinggi, itu sudah harusnya semuanya itu turun ke lapangan dan memantau ketersediaan stok dan lain sebagainya. Dan juga berkoordinasi baik dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, juga berkoordinasi dengan para pelaku usaha. Juga mencek rantai distribusi itu seperti apa, gudang seperti apa, pasokannya seperti apa, ya sampai kalau perlu truknya itu seperti apa. Karena kita 2 tahun dalam masa COVID itu perekonomian kita kan relatif melambat. Nah sekarang dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, ya
permintaan naik. Nah ini kan harus diantisipasi sejak awal harusnya. Dan saya juga tadi ingatkan, ini terkait dengan ratas, hasil keputusan ratas kemarin, yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan di Komisi 6. Itu kalau Pak Amin juga ingat, pada tanggal 31 Januari kita sudah rapat, dan pada waktu itu saya yang pimpin kebetulan, itu kita sudah memberikan keputusan agar Menteri melaksanakan Permendak nomor 6 tahun 2022, terkait dengan harga eceran tertinggi, baik untuk minyak goreng curah, kemasan sederhana, kemasan premium, DMO, dan DPO. Jadi Permendak nomor 6 itu sudah kita angkat menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR. Nah kalau sekarang Ratas sudah memutuskan yang berbeda, ini kan harus ada penjelasan juga kepada kita. Ya, karena itu kan sudah kita putuskan dalam rapat juga bersama DPR. Nah, apa yang menjadi dasar-dasar sehingga kemudian minyak goreng curah yang disubsidi dan kemasan diserahkan pada keekonomian. Ini terlepas daripada bahwa sebenarnya harga ini naik segala macam ya, harga dunia dan segala macam. Kita mengerti persoalan-persoalan ekonomi, kita mengerti. Ya, dan harusnya ini juga diantisipasi sejak awal. Ya, jadi jangan kemudian membuat peraturan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri. Ini kan namanya macan ompong. Ya, kemudian keputusan bersama DPR pun bisa diralat seperti itu. Nah, ini yang harus hal-hal seperti ini sebenarnya menurut saya harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Dengan tidak berkoordinasi dengan DPR, apakah ada kemungkinan evaluasi untuk peraturan terbaru yang kemarin dihasilkan dari Ratas itu? Ya, yang tadi saya pertanyaan, ini kan rapat belum selesai. Tadi saya pertanyakan kepada Pak Menteri, ya karena saya pimpinan kan terakhir bertanyaannya jadi memang agak lama. Nah, jadi saya bilang, ini apa kemudian status yang sudah kita putuskan dalam rapat 31 Januari 2022 itu? Ya, karena keputusan dalam rapat DPR itu mengikat, baik bagi DPR, baik bagi mitra kerja dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Kalau memang kita mau ralat, harus diceritakan dalam ratas itu seperti apa alurnya. Sehingga kita mengerti gitu loh, kita memahami. Iya, saya ingin ke Pak Amin. Tadi beberapa kali kita dengar dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan bahwa ini ada ulah dari pihak-pihak yang ingin mencari untung. Apakah ini bisa diterima dengan permasalahan minyak goreng yang berlarut sampai sekarang? Ya, kalau itu sih apalagi Menteri Perdagangan itu sudah mengakui ya, itu kan berarti fakta. Nah kan tugas pemerintah kan benar-benar harus hadir menjalankan fungsinya, menjalankan konstitusi. Landasan kita bernegara kan kalau kita mau tarik lebih jauh, ya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, minimal yang terkait dengan ini adalah pasal 33. Pancasila minimal yang terkait dengan ini adalah sila kelima. Jadi kita ini bukan negara kapitalis, juga bukan negara sosialis. Kita negara Pancasila. Ya. Orang diperbolehkan untuk mengambil untung silakan sebesar-besarnya, tapi negara harus hadir juga memperhatikan orang-orang yang lemah, ya miskin, ya yang kekurangan. Itu kan jelas itu. Nah, dalam konteks ini minyak goreng ini, krisis minyak goreng ini, Kementerian Perdagangan itu kan memiliki data yang lengkap. Mestinya ya mestinya kan sangat tidak menunjuk menterinya, tapi institusinya memiliki data yang lengkap karena bisnis ini kan sudah berlangsung berpuluh tahun, begitu kan? Siapa para pelakunya, produsennya, di mana bahkan pabriknya, kemudian bagaimana tata kelolanya, distribusinya, di mana tempat produksinya, begitu, dan siapa saja orangnya, berapa jumlahnya. Itu kan tahu, kita juga yang anggota Komisi 6 juga ngerti gitu kan. Kalau misalnya dari para produsen sawit ini yang melakukan produksi bisnis terintegrasi dari hulu sampai hilirnya itu ada 16 begitu ya. Nah kemudian 5 produsen itu menguasai pangsa pasar kurang lebih 49%. Dan itu kan jelas semua. Kalau sudah punya data segala macam tapi masih terjadi, lalu apa yang Pak Amin baca masalahnya? Perdagangan membuat kebijakan, kita sangat berharap sekali itu kebijakan itu memang sudah diperhitungkan dan mestinya bisa dilaksanakan. Karena kementerian nggak menunjuk Kementerian Perdagangan saja, ya ada juga Satgas Pangan di situ.
Ya dalam ini pemerintah lah memiliki semua instrumen yang lengkap untuk menegakkan aturan, Baik. termasuk terakhirnya adalah pemberian sanksi dan itu ada gitu ya Baik, sanksinya. saya ingin ke Pak Martin. Ini tadi kalau bicara tentang aturan yang Permendak nomor 6 itu sudah disepakati oleh DPR, tapi ada juga banyak yang menyebut bahwa ini adalah aturan yang mengintervensi pasar, tapi juga melawan pasar, sehingga memang sangat sulit diterapkan. Menjadi langka barang karena banyak orang yang tidak ingin menjual barangnya ke pasar. Gimana ini? Gini, kan kita juga waktu itu sudah memberi masukan, Pak Amin juga ada. Ini kebetulan kan kami ini saya fraksi Nasdem ya, fraksi pendukung pemerintah, Pak Amin dari katakanlah di luar pemerintahan. Ya. Dan kita sama-sama sudah memberikan masukan pada waktu itu. Dan pada waktu kita putuskan juga kita sebelum ketok palu kan kita tanya kepada Pak Menteri, apakah sepakat Pak? Sepakat. Nah, berarti harus ada penjelasan kenapa itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau memang tadi seperti katakan Pak Amin ada mafia dan lain sebagaimana, tadi juga disebutkan oleh Pak Menteri dalam rapat, mafianya mana? Nah, kan harus jelas gitu loh, kenapa keputusan di DPR itu tidak bisa dilaksanakan. Iya. Nah, apa tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap hal ini? Bagaimana koordinasi misalnya dengan aparat atau kementerian teknis yang terkait ya? Iya. Nah, jadi menurut saya harus ada penjelasan-penjelasan seperti itu sebelum kita kemudian mengambil keputusan yang baru ya. Baik. Apakah itu kemudian minyak goreng curah saja yang disubsidi, kemudian minyak goreng kemasan itu dilepas pada pasar dan lain sebagainya. DMO dan DPO itu seperti apa? Nah, ini kan harus kita dalami ya. Artinya kita perjelas dulu gitu. Baik, ini nanti saya ingin ke Pak Amin. Ini kalau kemarin di paripurna ini juga kan yang menggebuk-gebuk salah satunya Pak Amin ya. Apakah ada juga yang terdengar di publik itu bicara tentang pansus untuk minyak goreng ini? Apakah masih relevan dengan keterangan yang sudah disampaikan Pak Menteri hari ini? Tapi kita akan jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Prime.